diamalkan itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Sebab itu didengarkan. Biasanya yang laki-laki ngantuk semua itu ngomong dewe. Ya, sing ngantuk melek. Boleh ngantuk sambal budak. Ya. Yang perempuan kalau ngomong sendiri, perjanjian yang ngomong sendiri disuruh maju ke depan nyanyi poami-ami. Disunting di lekono YouTube. Sepakat? Sepakat ya? Kemarin kita belajar tafsir surat Al-Kahfi. Kita kemarin baru sampai ayat ke bareng-bareng nahnu naqussu 'alaika. Bukunya tadi ketinggalan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika, nahnu utawi kita. Ayo, sudah ada yang ngomong? Sudah ada yang siap ulangi-ulangi? Nahnu naqussu 'alaika, nahnu utawi kita. Naqussu iku nyeritaken sapa kita. Jadi kalau ada di Al-Quran itu lafaz nahnu artinya kita. Misalkan kamilah yang menciptakan langit dan bumi, kamilah yang menciptakan manusia dan jin. Nah, kalau ada kami itu bukan berarti Allah itu bekerja sama dengan para malaikat, gitu enggak. Giling-giling kalau lafaz kami di dalam Al-Quran itu maknanya adalah sesuatu itu adalah sesuatu yang besar. Nahnu khalaqnakum, kamilah yang menciptakan kalian, itu maksudnya adalah aku. Di nahnu itu namanya mutakallim litta'did, bukan mutakallim lil ghair, yaitu yang dikatakan kami berarti orang bareng-bareng. Tapi kalau nahnu di dalam Al-Quran, kalau yang berkata itu Allah, itu adalah namanya domir mutakallim litta'did, yaitu untuk menunjukkan bahwa itu Allah itu agung. Sesuatu yang sedang dibahas ini sesuatu yang besar. Eling-eling ya. Jangan kita mengerjakan bersama malaikat, enggak. Nakusu yang menceritakan, yang mengkisahkan. Nakusu kosoyakusu, kisah. Wah, di Al-Quran itu sepertiga isinya, sepertiga lebih. Isinya itu adalah kisah-kisah. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah umat terdahulu. Karena dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Kenapa diceritakan kepada kita? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Alaika ing atase sira, tegese Muhammad. Naba'ahum, apa naba? Surat An-Naba, apa naba? Berita, apa? Berita. Naba'ahum, berita mereka, kabar mereka. Dari naba, seperti itu nabi, kata-kata nabi itu diambil dari kata naba. Naba'a yang artinya menceritakan atau cerita. Nabiyun itu namanya isim mubalaghah dari naba. Bisa diartikan fa'il atau bisa diartikan maf'ul. Kalau diartikan fa'il yaitu yang memberi berita. Nabi dari kata apa tadi? Naba. Apa naba? Berita. Surat An-Naba. Jadi nabi itu adalah orang yang memberi berita atau orang yang diberi berita. Kalau diartikan orang yang diberi berita, berarti diberi berita oleh Allah berupa wahyu.
Kalau diartikan memberi berita, berarti memberi berita kepada umatnya. Paham ya? Itu awal kata dari kata nabiyun, yaitu yang membawa berita secara bahasa, secara etimologi atau secara bahasa. Bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Jadi berita Ashabul Kahfi yang diberitakan kepada kita melalui surat Al-Kahfi itu adalah berita yang benar-benar terjadi. Jadi keajaiban Al-Quran itu sebelum Nabi diutus itu Nabi tidak apa, di orang-orang kalangan Kanjeng Nabi itu tidak ada orang yang bisa membaca. Untuk jarang sekali orang yang bisa membaca. Belum ada ilmu pengetahuan, artinya belum ada ilmu sejarah masuk. Tapi kok bisa Nabi ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang zaman itu tidak ada orang bisa menulis. Ternyata ceritanya adalah benar. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat, yaitu bisa menceritakan umat-umat yang terdahulu dan bisa dibuktikan dengan apa? Dengan sains, dengan ilmu. Bukti-buktinya mana? Itu bisa dibuktikan. Misalkan Kanjeng Nabi atau Al-Quran bercerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, yaitu umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud. Ternyata setelah diteliti itu arkeologinya masih ada, yaitu di mana? Di Petra, Jordania. Di situ ada gunung-gunung yang dipahat seperti istana. Itu peninggalannya kaum Samud dan Ad. Padahal di zaman itu Rasulullah baru tahu, artinya nggak pernah ke sana. Berarti Al-Quran itu mukjizatnya bisa menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu dengan hak, dengan sebenarnya. Juga Al-Quran itu bisa bercerita apa yang akan datang, apa yang belum terjadi. Itu hebatnya Al-Quran. Bisa menceritakan sejarah zaman dulu, juga menceritakan sesuatu yang bakal terjadi. Itu termasuk mukjizatnya Al-Quran. Karena apa? Awalnya kan Rasulullah SAW ini dites. Apa sih asbabul nuzulnya surat Al-Kahfi itu? Apa asbabul nuzul? Sebab-sebab surat itu diturunkan. Itu namanya asbabun nuzul. Jadi banyak surat yang diturunkan itu memiliki sebab. Jadi sebabnya Rasulullah itu dites oleh orang Yahudi ya. Jadi orang aslinya orang kafir Quraisy pengen ngetes, benar nggak Muhammad ini nabi? Caranya ngetes bagaimana? Akhirnya orang kafir Quraisy ini bertanya kepada orang Yahudi yang ada di Madinah. Di Mekah, di golongan kami ada orang laki-laki yang mengaku nabi. Bagaimana cara ngetesnya dia itu benar atau tidak? Seorang Yahudi bilang, oh kalau gitu tanyai siapa itu Ashabul Kahfi. Tanya juga siapa itu Dzulqarnain. Dan yang ketiga, tanya kapan kiamat. Kalau bisa jawab semuanya, dia bukan nabi. Kalau tidak bisa menjawab juga bukan nabi. Kalau bisa jawab semuanya bukan nabi, kalau tidak bisa menjawab juga bukan nabi. Akhirnya dites Rasulullah itu. Siapa itu Ashabul Kahfi? Akhirnya ini turunlah surat Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi itu dengan sebenar-benarnya. Bisa dijawab satu. Kemudian cerita juga apa? Jawab juga pertanyaan kedua apa? Tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain. Kemudian dijawab Dzulqarnain itu di surat Al-Kahfi dengan jelas. Sedangkan yang ketiga tidak dijawab. Karena apa? Kiamat itu yang tahu hanya Allah. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Berarti Rasulullah benar bisa menjawab dua, tidak menjawab semuanya. Juga artinya apa? Kalau menjawab semuanya tadi berarti juga nabi. Tapi walaupun sudah dites jawabannya benar, karena ngetesnya itu niatnya untuk menjatuhkan, bukan untuk mencari kebenaran.
Walaupun sudah ditunjukkan kebenaran, orang-orang kafir tetap kafir. Para pembenci Rasulullah yang tetap benci, walaupun ditunjukkan kebenaran seperti apa. Kalau di dalam hatinya sudah ada kebencian, maka tidak tampak itu kebenaran. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Innahum setuhune ashabul kahfi fityatun iku cahno remaja atau anak-anak muda, pemuda. Jadi pemuda seperti kalian ini di dalam agama kita itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jadi apa? Seorang pemuda di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dengarkan bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam itu justru dari kalangan anak-anak muda. Seperti kalau yang sudah tua satu dua, misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Tapi yang banyak itu adalah dari kalangan pemuda. Bahkan rumah pertama kali yang digunakan Rasulullah berdakwah itu adalah rumahnya siapa? Ini pelajaran Sirona Nabawi ya apa ini pelajaran biografi Nabi, sejarah Nabi dan rumah pertama kali yang digunakan Rasulullah untuk berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Halo, rumahnya Arqam bin Arqam. Siapa? Arqam bin Arqam. Al-Arqam bin Al-Arqam. Arqam itu usianya baru 16 tahun waktu itu. 16 tahun sudah masuk Islam dan rumahnya ini ya Rasulullah, rumah saya jadikan untuk tempat dakwah. Usianya baru 16 tahun. Itu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu usianya sekitar 30-an. Itu sudah termasuk yang sudah agak berusia. Ya, banyak sahabat-sahabat lain itu yang usianya 17 tahun, 19 tahun. Itu yang baru-baru masuk Islam. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang tua pada zaman itu masih kekeh membela berhala. Orang-orang yang tua-tua waktu itu susah untuk diajak berpikir logis. Akhirnya apa? Tetap gandolan sampai agama jahiliyah. Sedangkan anak-anak muda itu bisa berpikir logis. Masa iya patung gak iso apa-apa kok disembah, kok diwedeni. Nah, anak-anak pemuda itu berpikir gitu. Dan banyak orang-orang hebat di sejarah Islam itu dari kalangan pemuda. Misalkan Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar? Muhammad Al-Fatih siapa itu? Yang menaklukkan Konstantinopel. Walaki matu jaisuha. Sebaik-baiknya tentara di muka bumi ini adalah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ternyata komandannya atau rajanya waktu itu adalah siapa? Khalifahnya Muhammad Al-Fatih. Berapa usianya? Baru 20 tahun. Sudah bisa menaklukkan Konstantinopel 20 tahun. Ada Usama bin Zaid. Setelah peninggalan Rasulullah meninggal, Rasulullah berwasiat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini saya punya keponakan namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Ini nanti jadikan komandan perang untuk menyerbu tentara Romawi Bizantium. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menjadikan beliau itu usianya masih 19 tahun, memimpin ribuan sahabat untuk menyerang Romawi. Romawi itu ibaratnya Amerikanya sekarang. Yang mimpin usia berapa? 19 tahun. Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia, negeri Andalusia. Andalusia ini berapa usianya? Masih sekitar 20 tahun, 21 tahun, sekitar itu. Ya, jadi banyak pemuda-pemuda hebat. Ada yang kenal Ibnu Battuta, pernah dengar?
Ada yang pernah dengar Ibnu Battuta? Tak kenal? Oh, tak kenal ini. Atta Halilintar. Kenal Atta Halilintar. Nah, Ibnu Battuta tak kenal. Ibnu Battuta ini orang yang Islam yang keliling dunia dan mencatat sejarahnya, pengalamannya selama keliling dunia, dan itu menjadi rujukan sejarah baik itu orang Islam maupun orang Eropa saat ini. Itu rujukan sejarahnya itu adalah salah satunya adalah Ibnu Battuta dari Maroko, negara Maghrib. Beliau keliling dunia, usianya belum genap 20 tahun, masih 19 tahun sudah berlayar keliling dunia mencatat sejarah dunia dalam usia 19 tahun. Itu Ibnu Battuta. Dan jumlah termasuk Ashabul Kahfi ini. Sedangkan awakmu usia 19 tahun lah kowe TikTokan ya. Malu sama pendahulu-pendahulu kita. Ya, itu orang-orang muda semuanya itu sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Sebab itu apa? Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khairu syai'in ahabbu ilallah, khairu syai'in ahabbu ilallah, atau ma min syai'in ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah min syabin ta'ibin, daripada seorang pemuda yang banyak bertaubat. Wa ma min syai'in abghadu ilallah, tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Allah min syai'in muslimin ala ma'asi, kecuali orang yang sudah berusia, sudah lanjut usia tetapi masih terus berbuat maksiat. Dan riwayat dikatakan, inilah akrahu syaban, aku itu benci banget seorang pemuda, laisa bi amri dinihi wala amri dunyahu, yang suka nganggur. Aku benci sekali, dengarkan ini, ada riwayat, aku benci sekali dengan seorang pemuda sing penggawane nganggur, tidak sibuk urusan dunia, tidak pula sibuk urusan akhirat. Kalau sibuk urusan dunia, mending dia bisa bekerja untuk bekerja, untuk menata masa depannya, menabung, dari bekerja menabung, kemudian dari menabung itu besok menjadi orang kaya, dari orang kaya itu dia bisa berzakat, dia bisa haji, dia bisa membangun pesantren, membangun masjid. Itu orang yang sibuk dunia. Jadi jangan sampai kita itu nganggur, gak sibuk dunia, juga gak sibuk urusan akhirat. Siapa itu? Luma-luma, senengane leye-leye, luma-luma. Kemarin banyak keluar dari bapak ibunya di rumah setelah liburan. Waduh, yuk kalau beliau itu udah mau matok sampai mau HP-an nih, sampai setan kotak nih. Tak metu-metu toko makal, metu-metu toko kamar, metu mangan tok, melebu mangan, kemudian HP mana. Nah, seperti inilah itu yang tidak sibuk urusan dunia, juga tidak sibuk urusan akhirat. Dan itu pemuda yang paling dibenci oleh Rasulullah. Para ulama bilang inna halil ummah, sesungguhnya keadaan umat nanti ke depannya itu mu'allaqun bihali syabab, itu berhubungan dengan keadaan pemuda sekarang ini bagaimana. Pemuda yang sekarang hancur, ya besok umatnya hancur. Pemuda yang bagus, insya Allah umatnya besok bagus. Ya, sebab itu jadilah seperti para pemuda seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini anak raja-raja. Jadi ada sekitar 7 orang menurut riwayat Ibnu Abbas. Sekitar ada 7 orang jumlahnya Ashabul Kahfi itu, dan 7 lainnya semuanya anak raja dan anak raja-raja, dan ada kaisar, berat kaisar.